Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, seluruh insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan Agus Arif Rahman, dengan Arif. Eh, Pada hari ini kita akan sharing Bapak Ibu semuanya. Bagi yang belum mengenal saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Agus Arif Rahman, fungsional pengelola pengadaan ahli media. Saya juga aktif di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, IAPI, dan keseharian bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Bapak Ibu semuanya, kemudian izinkan saya menunjukkan sertifikat kompetensi yang saya miliki. Ini adalah sertifikat kompetensi ahli muda yang saya dapatkan tahun 2016 yang lalu, dan inilah daftar kompetensi yang saya miliki. Bapak Ibu. Kemudian ini adalah sertifikat kompetensi ahli pengadaan ahli media yang saya dapatkan tahun lalu, dan ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Dalam rangka menjalankan amanah atas lisensi kompetensi yang saya miliki ini, Bapak Ibu, izinkan sore ini saya berbagi mengenai salah satu bahan yang cukup menarik, Bapak Ibu, yaitu praktik menyusun spesifikasi dan perkiraan harga melalui metode Request for Information (RFI), Bapak Ibu. Ya, ini adalah salah satu metode menyusun spek dan perkiraan harga yang bisa menjadi alternatif buat Anda di samping banyak alternatif yang lain, Bapak Ibu. Metode ini cocok untuk pengadaan yang konsepnya itu sedikit pembeli, sedikit penjual, atau pengadaan alat teknologi tinggi atau yang desain khusus. Nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Dan ini sudah dilengkapi dengan template file kerja yang bisa Anda download secara bebas, dan Anda bisa modifikasi, dan Anda bisa seragamkan di instansi Anda masing-masing ya. Anda bisa kembangkan Bapak Ibu. Nah, RFI ini mungkin bagi sebagian Anda adalah hal yang baru dalam menyusun spek. Ya, RFI ini adalah seperti survei pasar, Bapak Ibu. Survei pasar. Gampangannya adalah RFI inilah survei pasar, Bapak Ibu. Nah, RFI ini dilakukan bisa dalam dalam dua tahapan yang berbeda. Pertama, dalam tahap perencanaan pengadaan, yaitu pada saat penyusunan anggaran, atau pada saat menyusun TOR anggaran, menyusun RKA KL atau RKA PD ya. Kemudian disempurnakan lagi pada saat persiapan pengadaan. Setelah anggaran keluar, lakukan RFI lagi ya, untuk dalam rangka finalisasi spesifikasi dan HPS ya. Nah, apa tujuan RFI? Sebenarnya banyak tujuan. Saya menangkap ada 4 tujuan utama. Pertama, kita menggali indikator kinerja suatu paket pekerjaan, satu paket pengadaan ya. Seperti video sebelumnya, saya memperkenalkan konsep spesifikasi teknis berbasis kinerja. Nah, yang paling sulit karena saat ini kita masih masa transisi menuju pengadaan berbasis kinerja adalah membuat indikator kinerja itu sendiri yang bersifat kuantitatif. Itu tidak mudah dan perlu informasi dari pasar, Bapak Ibu. Ya, dari pasar. Anda bisa mendapatkan dari ahli, tapi khusus RFI ini Anda mendapatkannya, minta masukannya dari pasar, dari pelaku usaha. Ya, nanti Anda bisa gabungkan dari masukan dari para ekspor ya, gitu. Tapi saya sangat meyakini Bapak Ibu, informasi dari pasar itu lebih valid ya, karena benar-benar ya adanya di lapangan seperti ini, seperti itu ya, daripada para expert. Tapi tetap kita nanti akan kita gabungkan nantinya kalau Anda menyusun RFI. Nah, kemudian juga untuk mengetahui perkembangan spesifikasi terbaru ya, yang terkini terbaru Bapak Ibu ya, terbaru paling enggak kita mendapatkan parameter metrik dari setiap brosur atau setiap produk itu yang terbaru ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti contohnya laptop saja ya, laptop saja biasanya brosur di laptop biasanya dulu bunyi Windows Vista gitu ya, bunyi Windows yang lama-lama itu ya, Windows XP seperti itu. Sekarang kalau Anda lihat, mana ada yang berbunyi seperti itu ya, tidak ada. Paling banyak bunyinya adalah Core i5, Core i3, Core i7, atau Linux ya, seperti itu. Hal yang berbaru ya, itu hal-hal seperti ini sangat cepat sekali, dan saya yakin namanya teknologi itu sangat cepat. Oleh karena kita RFI ini ya, mensurvei langsung ke pelaku usaha ya, seperti itu. Kemudian mengetahui harga yang terbaru itu pasti itu juga tujuan utama RFI, mengetahui harga yang terkini ya.
pada saat perencanaan sudah kita RFI, nanti disempurnakan lagi pas persiapan pengadaan RFI lagi. Kemudian mengetahui kualifikasi atau kondisi ketersediaan penyedia, izin usahanya, kemudian KBLI-nya, KBKI-nya, kita harus tahu ya, kita harus tahu. Oh, di pasar itu kalau bidang alat-alat meteorologi di tempat saya, oh izin usahanya adalah kalau nggak ini. Nah, itu kita harus menyesuaikan Bapak Ibu, supaya pada saat kita melakukan tender atau penunjukan langsung atau tender cepat itu tepat sasaran ke penyedia yang memang menurut kita mampu menjalankannya, ya, seperti itu. Yaitu adalah untuk menggali informasi. Itu adalah 4 tujuan RFI yang bisa kita tangkap. Di samping saya yakin banyak tujuan-tujuan yang lain, yang penting adalah tujuannya adalah positif, ya, mencapai value for money di perencanaan ini. Nah, kemudian metode RFI ini cocok untuk apa saja? Saya menangkap ada 6 kriteria yang cocok untuk metode membuat spek dan HPS kalau menggunakan metode RFI ini. Yaitu untuk pengadaan barang-barang impor. Barang-barang impor maksudnya adalah barang yang kalau Anda beli itu di pasar Indonesia tidak ada, dia pengadaannya harus impor. Ya, bukan laptop itu termasuk barang impor, bukan. Memang laptop itu barang impor, tapi bukan barang impor yang dimaksud di sini Bapak Ibu. Karena laptop dijual di Indonesia banyak. Yang dimaksud barang impor adalah pengadaan yang kita harus belinya, penyedianya itu, pelaku usahanya itu harus mengimpor, ya, mengimpor dulu, tidak ready stock di Indonesia. Nah, itu bisa menggunakan metode RFI. Kemudian pengadaan alat-alat berteknologi tinggi itu bisa menggunakan RFI, ya, mesin CT scan, ya, pengadaan apa di tempat saya apalagi mayoritas seperti itu, ya, radar cuaca, sensor peringatan dini tsunami, menggunakan sangat mungkin menggunakan metode RFI ini untuk menyusun spek dan HPS. Nah, kemudian untuk pengadaan alat-alat yang desain khusus, ya, itu bisa pakai RFI. Pengadaan perangkat sistem yang banyak komponennya, perintilannya banyak. Jadi saya bilang radar cuaca itu komponennya banyak, bahkan ada laptopnya. Ada laptop, ada PC-nya ada, PC client, PC server ada. Tapi di sini kita mencari RFI untuk bukan di PC-nya, tapi keseluruhan dari sistem radar cuaca itu sendiri. Ya, ada sensornya, ada perangkat-perangkat PC dan hal-hal jaringan komunikasinya itu banyak, perintilannya itu bisa kita menggunakan RFI, ya, pengadaan perangkat sistem yang komponennya cukup rigid, banyak dan beda-beda, itu bisa menggunakan RFI. Jadi sekali nanya seperti itu. Kemudian RFI juga sangat cocok untuk pengadaan yang rantai pasoknya terbatas Bapak Ibu. Rantai pasoknya bisa dikatakan monopoli atau oligopoli. Ya, ya, itu kita tidak bisa menampik, ya, karena kita sebagai pelaku pengadaan di sini tidak bisa benar-benar mengatur pelaku usaha. Yang pelaku usaha itu punya jalan ceritanya masing-masing Bapak Ibu. Ya, ya, apalagi barang-barang yang berteknologi tinggi itu tidak jarang kita menemui satu brand itu representatifnya atau pelaku usaha di Indonesia itu hanya satu atau dua aja dalam satu brand, dalam satu alat. Ya, itu memang faktanya, ya, seperti itu. Nah, ini metode RFI cocok untuk yang pengadaan yang model-model rantai pasok, yang model-model monopoli atau oligopoli, itu cocok untuk RFI. Ya, juga tadi yang kita sampaikan, sedikit pembeli, sedikit penjual. Ya, contoh di tempat saya, tadi saya contoh lagi radar cuaca tadi, pembelinya ya paling-paling ya BMKG, ya kan. Ada instansi lain cukup jarang membeli radar cuaca karena memang tugas dan fungsi utama BMKG adalah di bidang cuaca. Jadi itu membeli radar cuaca seperti itu. Dan penjualnya sedikit pula. Ya, nah, itu juga cocok untuk RFI. Dan inilah Bapak Ibu 6 karakter pengadaan yang sekiranya adalah cocok dengan metode RFI, baik pengadaan barangnya maupun pemeliharaannya, ya, jadi pengadaan barangnya maupun pemeliharaannya. Oke. Nah, RFI ini ada 3 macam, ya, 3 macam RFI ini. Kita bisa melakukan RFI ke prinsipal atau pabrikannya, kita bisa melakukan RFI ke agen atau distributornya, ya. Kalau prinsipal pabrikan itu adalah
kita asumsikan karena tadi kita sebut barang impor ya pastinya ada di luar negeri ya, RFI ke pabrikannya di luar negeri, kemudian RFI ke agen atau distributornya. Ya bisa orang nanya bedanya apa agen sama distributor, sebenarnya mirip-mirip ya. Bedanya kalau agen itu mengatasnamakan prinsipal, kalau distributor itu lepas. Ya lepas sih bisa menjadi distributor apa saja, tapi kalau agen itu adalah representatif, kepanjangan tangannya prinsipal di Indonesia. Apalagi kalau agennya agen tunggal lagi. Nah, paling lebih lebih representatif lagi ya. Bisa ke situ atau ke pelaku usaha potensial. Ya, ini ada orang nanya, kenapa nggak ke agen distributor saja, Pak? Kok masih ada pelaku usaha potensial? Ya, bisa jadi Bapak Ibu, eh, agen atau distributor suatu brand tertentu tidak ingin memang bekerja sama atau berkontrak dengan pemerintah. Mereka lebih memilih untuk eh, mendisposisikan distribusi barangnya itu ke pelaku usaha yang potensial yang lain. Akhirnya kalau alat-alat berteknologi tinggi itu ruang lingkup pekerjaannya bukan cuma mendatangkan barang, tapi adalah proses instalasi, integrasi itu yang terkadang beberapa agen atau distributor tidak mau dipusingkan dengan hal itu. Mereka hanya murni dagang aja. Kemudian yang terkait instalasi, integrasi sistem itu diserahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha yang lain, yang siapapun mereka bisa dukung. Itulah bisa makanya kita bisa RFI, ke pelaku usaha potensial. Ya tiga jenis ini RFI kita bisa lakukan Bapak Ibu. Ya. RFI itu pastinya dikirim ke minimal 2 sumber informasi yang berbeda, ya, 2 simbol informasi yang berbeda, artinya adalah beda mereknya, beda brandnya, ya, supaya tidak, setidaknya kalau memang ini rencana di tender ya tidak mengarah ke merek tertentu kalau memang niatnya adalah untuk di tender ya, seperti itu. Kalau memang ini sudah mengarah ke merek tertentu karena memang pengadaan bagian dari sistem yang sebelumnya, ya sudah, berarti kita tinggal cari representatif atau pelaku usaha potensial yang lebih dari satu. Memang harus lebih dari satu karena minimal 2 sumber informasi. Ya, kemudian setelah dilakukan RFI ke 2 sumber informasi, kemudian dilakukan rekap. Dan rekap inilah yang akhirnya nanti menjadi spesifikasi teknis dan perkiraan harga. Ya, perkiraan harga di perencanaan pengadaan namanya RAP ya, sebagai data dukung RKAKL DIPA, DPA, DIPA ya. Kalau di perkiraan harga di persiapan pengadaan namanya adalah harga perkiraan sendiri ya, kecuali pekerjaan yang sifatnya terintegrasi, maka anggaran RAP itulah dijadikan perkiraan harga. Nah, ini adalah bagian isi ya, atau daftar isi lah ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bagian RFI dan ini resmi Bapak Ibu. Resmi Anda sebagai PPK bersurat ya kepada tergantung tadi mau ke prinsipal, bisa ke agen atau distributor atau pelaku usaha potensial. Surat pengantar, pendahuluan, tujuan, latar belakang, ruang lingkup, informasi paket pengadaan, pertanyaan, tanggapan, RFI 1, RFI 2, RFI 3. Kalau RFI 1 terkait permintaan informasi terkait spesifikasi kinerja, kalau pelayanan pemeliharaan, kalau RFI 2 terkait spesifikasi kinerja produk atau suku cadang, RFI 3 terkait informasi harga, dan bagian 4 penutup. Dan ini dokumen resmi. Nah, ini kalau ini Anda lakukan, ini adalah bagian dari perencanaan pengadaan. Bagus sekali Bapak Ibu. Ya bagus sekali, apalagi untuk karakter pengadaan yang tadi ya, 6 bagian tadi. Teknologi tinggi, barang impor, penyedia terbatas misalnya ya. Itu sangat bagus sekali, ini resmi. Ya, resmi, dan kita langsung ke TKP Bapak Ibu ya. Ini nanti akan saya jadikan judul buku Bapak Ibu ya. Jadi ceritanya ini saya jadikan judul buku, dan video ini adalah intisari ya, salah satu bagian dari konten buku tersebut. Ya, judul bukunya kurang lebih juga begini ya. Nanti ada penyesuaian sedikit. Dan Anda bisa lihat di sini adalah pertama surat pengantar dulu. Kurang lebih seperti ini. Nanti akan saya hilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukan ya, ini di tempat saya ya. Ini pengantar RFI ya. Adapun informasi yang kami harapkan adalah spesifik kinerja pelayanan dan seperti inilah ya. Dan ini dicantumkan oleh pejabat pembuat komitmen atau KPA boleh, nggak masalah ya. Tapi kita merujuk ke Perpres 16 bahwa yang menyusun perencanaan pengadaan adalah
pejabat pembuat komitmen. KPA, PA hanya menetapkan. Ya, di sini ada, ini penting Bapak, pertanyaan lanjut terkait RFI dapat dikirimkan melalui email ini, pada email ini nomor HP ini ya. Kasih narah hubungnya, itu penting, narah hubung penting. Kemudian tanggapan terhadap RFI disampaikan melalui email ini dan pada email ini dan paling lambat tanggal ini, itu penting. Jadi dua paragraf ini sangat penting dan pastikan ada dan jelas ya, dan jelas melalui email sebaiknya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kemudian bagian RFI-nya. Bagian RFI-nya ya, Bapak Ibu, bagian RFI-nya adalah, sebentar. Oke, ini template RFI. Oke, ini tampilan depannya nih. Procurement Request for Information. Dalam rangka perencanaan pengadaan paket pekerjaan, nah disebutkan nih contoh, ini saya berikan contoh ya. Nanti akan saya contohnya ya. Seperti ini, bagian kedua lembar pengesahan RFI. Nah, ini penting ya. Nah, dokumen ini disusun sebagai, nah ini saya membuat RFI versi bilingual Bapak Ibu. Karena tadi kan kita sampaikan RFI bisa untuk ke prinsipal ya, mereka masa mau kita kasih berbahasa Indonesia ya, kasihan ya. Atau Anda bikin murni berbahasa Inggris, silahkan. Kalau saya senang ini ya, model bilingual seperti ini ya. Ini seperti ini. Dokumen desain sebagai bagian dari proses perencanaan. Dokumen ini dijadikan referensi utama dalam menyusun spesifikasi teknis, mengetahui indikator kinerja, serta menyusun perkiraan harga. Dokumen ini diupayakan untuk diberikan kepada lebih dari satu penyedia pelaku usaha potensial di Indonesia, kecuali dokumen ditujukan kepada pabrikan. Kalau pabrikan nggak mungkin lebih dari satu ya, kalau RFI pabriknya ya satu pabriknya itu ya. Kemudian disetujui, nah tergantung di sini ya, PPK. Kemudian di sini ada eselon 2-nya atau eselon 1-nya, terus tim ahli. Itu lebih bagus, tadi PPK-nya enak ya menjalankan ini ya. Dan ini daftar isinya Bapak Ibu, tadi yang sudah disampaikan daftar isi. Bagian yang pertama adalah ini bagian isi tadi sama ya. Bagian pendahuluan ya. Dengan RFI merupakan permintaan berbagai macam informasi kepada pelaku usaha potensial sebagai bagian dari analisis pasar atau survei pasar disusun oleh PPK beserta tim dan pengguna akhir atau user. Procurement RFI relevan untuk digunakan terhadap, nah tadi sudah disebutkan ya. Nah, dokumen RFI ini tidak disebarkan kepada hanya satu pelaku usaha saja. Jadi ini penting karena ini kan mereka menerima ya, pelaku usaha kan baca, oh ya ini bukan saya saja yang dimintai ini, jadi ada pesaing saya gitu. Harapannya supaya apa? Informasi harga yang diberikan adalah informasi harga terbaik Bapak Ibu. Kemudian eh, barang ya, barang yang diinformasikan kepada kita adalah barang yang juga terbaik, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu harapannya. Jadi kita men-challenge kompetisi sejak awal, sejak perencanaan sudah di-challenge kompetisinya. Kemudian PPK pasti akan berupaya mencari pelaku usaha potensial pesaing untuk mendapatkan spesifikasi terbaik sesuai kebutuhan instansi. Apabila pelaku usaha potensial di Indonesia terbatas, mungkin RFI untuk juga langsung dimintakan kepada pabrikan. Dokumen RFI cenderung digunakan untuk pengadaan dan itu sudah dijelaskan ya. Dan ini bahasa Inggrisnya seperti itu. Bagian yang kedua adalah tujuan RFI dijelaskan di sini. Tujuannya bla 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 di sini sudah dijelaskan tadi ya. Dan ini ada bahasa Inggrisnya. The purpose of this request for information is knowing the latest market condition information related to product specification and price information. Kemudian the next purpose is material for study and comparison with identification of KDP needs ya. Ya seperti itu. Nah ini ya kebutuhan PPK, nanti saya ganti ya. Nah itu adalah tujuan RFI kepada pelaku usaha potensial di Indonesia. Kemudian kalau RFI ini ditujukan kepada pabrikan, prinsipal, pakai yang ini. Ya ini dihapus saja nggak apa-apa. Atau dibiarkan seperti ini nggak apa-apa. Kalau pabrikan beda Bapak Ibu. Karena pabrikan prinsipal kan mereka tidak ikut berkontrak nanti dengan kita ya, karena mereka hanya prinsipal ya, produsennya. Jadi tujuannya berbeda, dikurangi dari yang 8 dikurangi jadi tinggal 4 ya, tinggal 4. Minta informasi pelaku usaha. Tapi tujuan utama sebenarnya kalau RFI ke pabrikan, kalau saya Bapak Ibu adalah meminta ini.
meminta rekomendasi pelaku usaha yang mampu atau memiliki kapabilitas dan pengalaman untuk mengadakan barang milik pabrikan tersebut di Indonesia. Ada kita sebut recommended list vendor. Nah, ini keren banget. Kalau sudah ada jawabannya, wah, luar biasa Bapak Ibu. Itu bisa dijadikan dasar kita untuk mengundang RFI yang berlaku usaha potensial di Indonesia. Biasanya pabrikan prinsipal ini akan menyebutkan representatif vendor yang di Indonesia. Ya, biasanya seperti itu. Ada yang cuma satu, ada dua, ada empat, tergantung, ya, tergantung pabrikan tersebut. Ya, ini juga sebagai untuk informasi pasar terkini, bahan kajian dan mengetahui potensi inovasi terbaru terkait spesifikasi produk. Ya, kemudian karakter RFI tadi sudah dijelaskan ya, tadi sudah dijelaskan karakter RFI. Kemudian ruang lingkup RFI adalah meminta tiga hal ini: spesifikasi kinerja pelayanan, spesifikasi produknya, kemudian informasi harga. Ya. Kemudian kita jelaskan di sini informasi paket pengadaannya. Nah, dijelaskan di sini selebih panjang lebih bagus. Ini kan contoh ya, kita singkat saja. Tahun realisasi, lokasi pekerjaannya di mana, latar belakang pekerjaan ini seharusnya ini panjang Bapak Ibu ya. Ini bisa Anda isi panjang ya. Spesifikasi fungsi, kemudian ruang lingkup pekerjaannya ya. Ini saya contohkan pakai pemeliharaan radar cuaca ya, seperti ini. Susunan strukturnya. Nah, kemudian bab 7 mengenai pertanyaan ya, question. Pertanyaan lebih lanjut terkait RFI dapat dikirimkan melalui tadi sama seperti di surat pengantar tadi dicoba di sini. Ya, tanggapan juga begitu. Ini adalah yang penting banget, ya penting banget Bapak Ibu harus dijelaskan di sini. Menara hubung, kemudian mereka harus mengirimnya kemana gitu ya, mengirimnya kemana, paling lambat berapa. Ya sebaiknya jangan hard copy lah ya, soft copy semua scan rapi ya, lebih enak ya dokumentasinya. Nah, ini kita masuk ke bagian intisari RFI-nya itu sendiri ya. Nah, 9 yaitu tentang spesifikasi kinerja pelayanan. Kita mencari informasi mengenai spesifikasi kinerja pelayanan atau pemeliharaan, service, maintenance, performance, specification. Ya. Tanggapan yang dikirimkan kembali kemudian dimulai dari poin 9 ini dan seterusnya ke bawah. Jadi ini kita berikan keterangan Bapak Ibu di sini bahwa tanggapan yang dikirimkan kembali dimulai dari bab 9 ini dan seterusnya ke bawah. Artinya mereka kalau mengirimkan tanggapan mulai dari sini. Jadi yang atas-atas tadi ini nggak perlu mereka sampaikan lagi karena itu adalah bagian dari kita menyampaikan kebutuhan kita. Sementara mereka mengirim baliknya mulai dari bab 9 ini. Nah, ini penting kita informasikan di sini. Jadi akhirnya mereka akan merespon dan mengisi mulai ini nih. Nah, seperti ini. Nih, kita minta informasi kualifikasi perusahaannya dulu. Nih, nama perusahaan, alamat, telepon, email, website, sosial media. Kemudian kita minta informasi rantai pasoknya. Ya, apakah dia ini prinsipal, agen tunggal, agen, distributor tunggal, agen. Ya, karena masing-masing brand itu memiliki kebijakan masing-masing ya. Ada brand yang memilih representatifnya itu hanya boleh ada satu agen tunggal, selain itu nggak ada lagi penyedia. Berarti dia harus mempersiapkan tenaga ahli, tenaga teknis untuk kegiatan instalasi, integrasi dan seterusnya ya, peralatan-peralatan berteknologi tinggi biasanya itu. Atau ada agen yang memang nggak mau pusing-pusing dengan itu, dia maunya dagang aja ya, dagang kulaan, ambil dari prinsipal terus dijual lagi kepada pelaku usaha yang lain, karena memang ada ruang lingkup pekerjaan, instalasi dan integrasi. Apalagi kalau pemeliharaan, wah itu harus butuh expert lagi ya. Nah, itu ada agen atau distributor yang mau menyediakan itu, ada yang memang tidak mau berpusing-pusing dengan itu ya, distributor, retailer atau lainnya silahkan di sana. Kemudian dijelaskan segala hal terkait posisi rantai pasok perusahaan Anda dan jawaban Anda di atas. Ya, kita minta informasi apapun deh yang dia mau informasikan di sini silahkan. Misalkan dia ini agen tunggal sesuai dengan surat dari SK dari Kementerian Perdagangan nomor ini seperti itu untuk produk hak paten ini misalkan. Nah, ini ada lanjutannya nih. Apabila perusahaan saudara merupakan agen tunggal, mohon dijelaskan hak paten produk yang Anda miliki. Karena kalau
agen tunggal itu biasanya di halaman-halaman di bawah belakang, halaman 2 atau halaman 3 itu ada daftar hak paten untuk merek apa, barang apa, merek apa itu ada biasanya Bapak Ibu. Ya karena dia disebut tunggal. Disitulah bisa dijadikan justifikasi untuk penunjukan langsung karena memenuhi kriteria huruf D 1+1 pelaku usaha yang mampu karena sifatnya tunggal, agen tunggal. Nah, kita minta informasi nih, ya. Anda ini punya agen tunggal untuk produk apa, mereknya apa, produknya apa saja, mereknya apa saja. Kita minta informasi. Nah, seperti itu. Nah, itu bagian dari identifikasi kebutuhan. Oke. Kemudian kita minta informasi izin usahanya. Izin usahanya, kita minta informasi RFI kepada pabrikan tidak perlu mengisi kalau untuk pabrikan nggak perlu, ini ada catatannya ya. Kalau kita RFI kepada pabrikan tidak perlu kita minta izin usaha pabrikan, ya tidak perlu. Ini kalau yang di Indonesia ya, agen, distributor atau pelaku usaha potensial. Itu kita bisa minta ini ya. Izin usaha, nomor, berlaku sampai, instansi pemberi, kualifikasinya, kecil atau kecil, kode klasifikasinya dia apa. Kita minta informasi secara resmi. Karena itu nanti akan bisa dijadikan pertimbangan untuk menentukan persyaratan kualifikasi ya, seperti itu. Nah, kemudian kita minta informasi tenaga ahlinya, Bapak Ibu. Tenaga ahlinya, expert personel, tenaga ahli dapat berstatus tenaga ahli tetap atau tenaga ahli on request, ya, on request, ya, seperti itu. Ya, ya tergantung ya, berdasarkan perjanjian dengan pabrikan atau pihak lain, ya. Ya, jadi kita minta informasinya nih, namanya, tanggal lahir, pendidikan, pengalaman, profesi, syukur-syukur diberikan lampiran atas informasi ini. Alhamdulillah, lebih bagus. Ya, kita menggali informasi benar berarti. Dan kita minta informasi pengalaman pekerjaan 1 tahun terakhirnya apa saja. 1 tahun terakhirnya. Kenapa nggak 3 tahun? Ya ini supaya kita tujuan dari survei pasar adalah mengetahui informasi pasar terkini. Nah, saya menginterpretasikan pasar terkini adalah 1 tahun terakhir. Ya cukup 1 tahun terakhir aja lah, biar nggak banyak-banyak juga ya. Kita harus lihat similar work experience with this procurement package is preferred. Jadi itu diutamakan adalah pengalaman pekerjaan sejenis dengan paket pengadaan ini. Kemudian kita minta informasi peralatan utama. Ya, mohon informasi apabila perusahaan Anda memiliki peralatan utama yang langsung berkaitan dengan alat kerja. Ya, langsung berkaitan dengan alat kerja, peralatan utama. Dia minta, kalau saya punya alat kalibrasi ini misalkan. Alat kalibrasi biasanya. Atau apa, peralatan utama bisa. Kalau memang punya, silahkan diinformasikan. Seperti itu. Ya. Kemudian ini contohnya ini. Kalau ini contohnya pemeliharaan radar cuaca merek ya. Radar cuaca. Nah, ini memperdalam tabel pertanyaan di atas, mohon dapat disisikan beberapa macam peralatan di bawah ini. Apakah perusahaan Anda memiliki atau tidak? Nah, ini kita menggali informasi kepada pelaku usaha. Punya enggak? Punya enggak? Ya. Ini juga minimal jangan sampai kita mempersyaratkan yang aneh-aneh yang ternyata di pasar tidak punya alat-alat, percuma ya. Tapi kalau memang itu kebutuhan dan mereka tidak punya, nah itu itulah bagian dari survei pasar Bapak Ibu ya. Ya. Nah, apa yang kita butuhkan belum tentu pasar itu menyediakan kebutuhan pelayanannya. Itu kita memastikannya itu dengan metode RFI ini. Kita mengetahui langsung dengan jawaban resmi, ya, pakai instansi jawabannya resmi, itu sah menjadi bagian dari survei pasar. Tadi tidak hanya sekedar screenshot chat WA, balasan email, kurang kuat ya. Kalau dengan dokumen RFI seperti ini lebih bagus ya, seperti ini. Apakah dia punya sinyal generator ya, spektrum analyzer, frekuensi meter, seperti ini kita tanyakan ya, seperti itu. Kemudian daftar pertanyaan spesifikasi kinerja. Nah, ini mohon diberikan masukan terkait indikator kinerja yang dapat digunakan untuk menentukan kinerja. Nah, ini misalkan ini kalau paket pemeliharaan ini ya, indikator kinerjanya ini contohnya ya, target data masuk, misalkan ada indikator kinerja. Jadi itulah yang kalau Anda lihat video saya yang lain, indikator kinerja inilah yang menjadi concern kita ya. Dan indikator kinerja ini Bapak Ibu kalau tidak dilatih sulit Bapak Ibu ya.
sebaiknya memang adalah meminta masukan dari berbagai pihak, dari pelaku pasar ya, di pelaku usaha ya, kemudian dari ekspor, juga dari LKPP kalau perlu ya, menentukan indikator kinerja. Dan usahakan Bapak Ibu kuantitatif, jadi jelas, karena indikator kinerja berfungsi sebagai syarat penerimaan hasil pekerjaan ya. Oke, mohon diberikan masukan indikator kinerja yang kuantitatif ya, seperti itu. Oke, kemudian RFI bagian kedua yaitu spesifikasi kinerja produk suku cadang. Nah, ini barangnya. Dia minta price list, bukan price list, baru bagian kedua adalah barangnya Bapak Ibu. Nah, ini daftar pertanyaan spesifikasi. Kita tergantung, kita ini sebutkan kita mau butuh apa. Ya, ini tinggal dikosongin nih. Tinggal dikosongin, brosur tidak, dan mohon brosur dilampirkan. Ya, mohon berkenan melampirkan brosur. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita enak ya, membuat menyusun spesifikasi juga memang ada historinya seperti ini, lebih rapi, kita bertanggung jawabannya enak ya. Sekali lagi eh, untuk karakter pengadaan yang seperti kita sebutkan di awal tadi, ini sangat cocok sekali karena ini adalah dokumen resmi dari PPK ya. Respon tanggapan dari pelaku usaha inilah yang sah, asalkan jangan satu ya, jangan itu, kecuali memang pabrikannya ngomong satu. Jadi lain cerita ya, representatif yang mengerjakan di Indonesia hanya satu lah, itu beda cerita lagi. Tapi biasanya tidak Bapak Ibu, pasti biasanya ada dua lebih lah ya yang bisa jalankan. Kita ngomongnya adalah sistem ya, perangkat. Nah, bagian ketiga adalah bagian informasi harga. Nah, biasanya kita minta informasi RFI ya cuma harga ini doang. Ya ini tidak diminta, atau cuma spek brosur ini doang. Tapi harga tidak diminta. Nah, ini kita template ini adalah keseluruhan kinerja kita. Spesifikasi pelayanan pemeliharaan kita minta ya, kita kemudian produk, informasi produk kita minta, informasi harga kita minta. Ya, lengkap sudah Bapak Ibu. Ya, informasi harga kita minta. Nah, kita di sini menjelaskan, kita berikan gambaran bahwa ini bacanya adalah dari kanan ke kiri ya. Bacanya dari kanan ke kiri. Jadi di RFI pelaku usaha maka akan menjadi kertas kerja ya, kertas kerja direkap, misalkan pelaku usaha B direkap, kemudian menjadi daftar keluaran dan menjadi spesifikasi jumlah. Jadi tabel ini memberikan transparansi kepada pelaku usaha, karena mereka kan mengisi itu, mereka yang bersedia mengisi itu kita harus hormati, kita harus berusaha transparan, membangun trust ya, kepercayaan pada mereka, sehingga kita berikan informasi setelah saya ngisi itu mau diapain sih. Nah, seperti itu. Saya sudah ngisi, saya kira mau diapain. Nah, itu kita berikan gambarannya seperti itu. Ini ilustrasinya adalah pelaku usaha B ya. Seperti itu. Dan akhirnya akan menjadi spesifikasi jumlah yang untuk mengisi ini. Ya, seperti itu. Jadi kita transparan dari depan. Ya, dengan hal seperti ini kita harapkan pelaku usaha terbangun trustnya, sehingga mereka memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya. Jadi kita mendapatkan informasi yang bagus Bapak Ibu, survei pasarnya bagus. Dan ini adalah penutup. Dan sebelum ke menutup, ini ada lampirannya. Jadi ini ada lampirannya ya. Yang harga ini adalah ini nih, Excelnya nih. Nah, ini ada covernya ya. Ini ada covernya Bapak Ibu. Cover lampiran RFI, informasi bab 11, informasi harga. Ya, ini tabelnya seperti ini. Mohon berkenan dapat dikirimkan informasi harga ini berupa file asli Excel, tidak dikonversi. Jadi ini keterangan kita minta berkenan bahwa yang dikirimkan adalah file aslinya, Bapak Ibu. Ini supaya untuk pengolahan data lebih enak. Dan kita sudah siapkan tabelnya, jadi mereka tidak perlu bikin tabel Bapak Ibu ya. Kan kita sudah merepotkan pelaku usaha ya. Kita masih repotkan lagi tidak. Jadi kita sudah siapkan. Kalau misalkan ini paket pemeliharaan ada 3 lokasi, ya kita siapkan 3 tabel seperti ini. Lokasi Lampung, lokasi Pontianak, lokasi Biak. Dan ini identifikasi kebutuhannya berbeda-beda. Anda lihat. Di sini misalkan lokasi Lampung, di sini ada suku cadangnya. Seperti ini, start drive 1 unit. Tapi di lokasi Pontianak tidak ada suku cadangnya, tidak dibutuhkan ya. Jadi identifikasi kebutuhan kita sudah harus kuat dulu. Masing-masing kertas kerjanya seperti ini dan bisa berbeda-beda ya, bisa berbeda-beda. Jadi tidak sama ya, seperti itu. Dan kemudian mereka
kita sudah siapkan rumus-rumusnya, nah akhirnya masuk sini ya, masuk sini ya, seperti itu. Ini siapkan PT-nya. Ini adalah kertas kerja RFI. Yang terakhir kemudian barulah kita ke penutup ya. Penutupnya ya seperti tadi ya. Demikian permintaan informasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengharapkan kerjasamanya dengan berkenan memberikan informasi terkini, baik terkait produk, perkembangan teknologi, harga pasar terkini. Kami memilih perusahaan Anda karena kami berpikir perusahaan Anda merupakan pelaku usaha potensial yang memiliki pengalaman pada paket pekerjaan ini. Terima kasih atas kerjaan. Seperti itu. Ini adalah kalimat-kalimat untuk membangun trust, Bapak Ibu. Ini juga kita sebutkan kok di pengantar ya. Ya, ini disebutkan pengantar bahwa sehubungan dengan rencana bla 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 tahun anggaran bla bla bla, ini perusahaan Anda terpilih menjadi salah satu pelaku usaha potensial yang akan kami minta data survei pasar berupa ini. Kita bangun trustnya dulu ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Mengingatkan kembali bahwa sekali lagi konsep ini cocoknya memang untuk pengadaan yang model-model begini Bapak Ibu, impor atau yang teknologi tinggi atau yang alat-alat yang desain khusus atau yang pengadaan perangkat sistem yang banyak komponennya atau yang rantai pasoknya sangat terbatas ya, sangat terbatas ya, atau sedikit pembeli sedikit penjual. Ini cocok untuk menggunakan metode RFI. Kalau di tempat Anda ada yang model-model kayak gini, metode RFI ini bisa Anda gunakan sebagai bagian dari perencanaan pengadaan tindak lanjut dari identifikasi kebutuhan Bapak Ibu. Nah, saya kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Ya, bagi Anda yang belum memiliki buku saya, Anda bisa uh, bisa membeli buku saya banyak di online shop Bapak Ibu ya. Ada buku kerja pejabat membuat komitmen, ya, ada buku kerja pejabat membuat komitmen, juga ada buku kerja buku ini ya, buku kerja, dan satunya adalah buku 16 panduan dokumentasi perencanaan pengadaan. Ini bisa Anda miliki, banyak terjual di online shop untuk menambah wawasan dan pegangan Anda dalam bekerja sekaligus dalam menghadapi audit dan pemeriksaan hasil pekerjaan. Selain Anda juga bisa membuka channel YouTube saya Bapak Ibu di channel yang lain. Saya kira terima kasih, semoga bermanfaat. Pesan moral terakhir ini untuk saya Bapak Ibu, apapun yang Anda lakukan di pengadaan, jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.